Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kami dan para sahabat belum pernah merasakan kebahagiaan yang luar biasa seperti ini sebagaimana kami mendengar dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Kebetulan ini kan minggu terakhir bulan Maulid ya. Jadi hiruk pikuknya orang-orang muslim mukmin yang mengekspresikan rasa cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh penjuru dunia ya. Mereka merayakan Maulid kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini menceritakan anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Katanya sahabat Anas, ada seorang laki-laki. Di dalam riwayat lain disebutkan laki-laki ini adalah min ahlil badiyah, orang Badui. Orang Badui ini orang gunung, orang yang tidak berpendidikan, orang awam gitulah ya. Deso. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Dia ini bertanya kepada Nabi tentang kiamat. Faqala mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan kiamat itu datang wahai Rasulullah? Masya Allah. Ternyata Rasulullah dengan bijaknya tidak langsung menjawab sesuai dengan pertanyaannya, Mas Isa. Rasulullah kemudian bertanya secara diplomatis dengan mengatakan qala wa madza a'datta laha. Kamu ini loh kok tanya tentang kapan terjadinya kiamat. Apa yang telah kamu persiapkan di dalam menghadapi kiamat ini? Masya Allah, ya. Qala, dia menjawab, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasul, ngapunten, saya ini tidak punya amalan apapun yang patut aku banggakan. Tidak ada satu amal soleh yang bisa aku andalkan untuk menghadapi hari kiamat ini, kecuali modal saya hanyalah cinta Allah dan Rasulnya. Wah, luar biasa kan ya. Pokoknya seneng tok kula niki dengan Allah dan Rasulnya. Nah, menanggapi pernyataan orang Badui ini, Rasulullah kemudian bersabda, qala anta ma'aman ahbabta. Engkau akan selalu bersama orang yang kau cintai. Nah, di dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, jadi kalau kita senang kumpul orang-orang yang soleh, insya Allah nanti kita akan ketemu orang-orang yang soleh ya. Makanya bahasa Sunan Kalijogo kan, wong kang soleh kumpulono, karena itu akan menjadi teman kita yang terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itulah Mas Ishak, sahabat Anas kemudian mengatakan begini, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kami dan para sahabat belum pernah merasakan kebahagiaan yang luar biasa seperti ini sebagaimana kami mendengar dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, kemudian Anas melanjutkan perkataannya, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar.
Kebetulan saya ini orang yang sangat mencintai Rasulullah, mencintai sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum. Dan kelak saya berharap, saya ingin betul bertemu kembali bersama mereka semua berkat cintaku padanya. Wa illam a'mal bimithli amali. Meskipun saya tidak bisa melakukan amal soleh seperti yang mereka lakukan. Nah, ini kan luar biasa ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat di mana Allah menyatakan dalam firman-Nya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in illa shadiqin hamim. Ya. Seseorang nanti tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali teman yang akrab, teman yang baik, yang masih ada kemungkinan untuk bisa menolong hambanya. Makanya ada seorang ulama namanya Ibnul Jauzi. Iya. Iya dah. Imam Ibnul Jauzi. Ya, sebelum meninggal beliau berpesan, kelak kalau saya ditakdirkan meninggal dahulu, carilah, panggil namaku di surga. Jika aku tidak ada di dalamnya, pasti aku ada di dalam neraka. Maka saat itu bilangkan kepada Allah, sampaikan kepada malaikat bahwa aku adalah orang-orang yang mengajar kalian. Kalian bisa ngaji sampai kemudian masuk surga. Ini adalah berkat ilmu yang pernah aku sampaikan kepada kalian. Karena itu kalau aku di dalam neraka, mintakan pada Allah agar dosaku diampuni oleh Allah sehingga bisa menyusul kalian, kan gitu. Surga. Ya. Jadi di dalam hadis ini kita bisa memperoleh gambaran betapa mulianya orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Betapa Allah akan selalu mengumpulkan orang muslim, orang mukmin dengan orang-orang yang dicintainya. Makanya di dalam kitab Syamilul Hikayah itu disebutkan masih ada seorang ulama besar bernama Imam At-Tabi. Ketika Imam At-Tabi ini berusaha sekuat tenaga bisa beribadah sebanyak-banyaknya di Raudhah, karena memang Raudhah ini kan tempat yang mustajabah, apalagi dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiba-tiba ada orang Badui yang datang setelah berhasil ada di Raudhah. Dia tidak sholat seperti jamaah haji pada umumnya, tidak memperbanyak doa dan baca Al-Quran, tidak melakukan zikir apapun. Begitu masuk langsung memegang rumah Rasulullah, memegangi pagarnya makam Rasulullah itu, dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang Badui, orang bodoh yang tidak berilmu, orang yang dari gunung desa. Kami tidak bisa baca tulis Al-Quran. Sebenarnya kami ingin melakukan ibadah seperti jamaah haji pada umumnya. Saya kepingin zikir dan memperbanyak baca Al-Quran, tapi saya tidak bisa membaca dengan baik. Karena itu ya Rasul, saya jauh-jauh meninggalkan keluarga, mengarungi padang pasir. Ya, ini semua adalah karena cintaku padamu. Masya Allah. Karena itu soal haji saya apakah tergolong haji mabrur atau tidak pun kula pasrah bongkoan datang panjenengan ya Rasulullah. Lah ketika itu kemudian sebelum meninggalkan dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Akhirnya ngalih. Nah, Imam At-Tabi yang mendengar suaranya dengan keras ini mengatakan, ini bahasa Surabaya wong haji kojlok ya. No, so wong Raudhah gak memanfaatkan banyak membaca Quran atau sholat sunat atau doa, hanya bilang gitu kemudian ngalih. Nah, di saat Imam At-Tabi dalam kondisi suntuk karena saking capeknya ketika beribadah di Raudhah yang tidak henti-hentinya ini, saat itu beliau ngantuk, tertidur. Nah, saat itu dia bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibilangi, At-Tabi, apakah kamu mendengar orang Badui yang
memegang pagarku. Iya ya Rasul. Bukan hanya mendengar, kula ngring jelas, mireng jelas apa yang dikatakan. Lah nggih kono haji kaya ngono le. Ingatlah tapi itu orang yang tidak bisa baca tulis Al-Qur'an, memang wong bodoh. Dia datang jauh-jauh meninggalkan keluarganya mengarungi padang pasir. Ini karena cintanya padaku. Orang seperti itulah nanti kelak di akhirat akan bersama-sama aku di dalam surganya Allah. Makanya di dalam hadis kan ada man habbani karena ma'afil jannah itu ya. Kaget Atabi. Begitu bangun digoleki wong wis gak ono sing ngali itu tuh. Nah, karena itu ini juga menyangkut sikap kita di dalam menghadapi fenomena sosial, termasuk adab bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah menyatakan asalasun muhlikatun, ada 3 hal yang bisa menyebabkan hidup kita akan rusak, hancur, binasa. Syukhun muta'un, yang pertama adalah kikir yang dituruti, orang yang kikir berlebihan, medit yang luar biasa, ya. Kemudian wahawa muttafa'un, orang yang selalu menuruti dan mengikuti hawa nafsunya. Wa ijabul mar'i fi nafsihi, yaitu orang yang ujub atau mengagumi kelebihan yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi merasa yang terbaik dari yang lainnya. Ya, sing paling apik, sing paling benar adalah aku. Nah, itulah orang yang rusak nantinya itu. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kajian yang singkat seperti ini ya bisa mengingatkan hati kita semua Mas Ishak dan juga dulur-dulur Victor. Mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah agar tetap dalam kebaikan, terutama bisa menata hati kita baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Ya. Ini berhubungan dengan mencintai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika waktu kita sebagai orang yang mencintai kemudian berlebihan mencintai, bahkan mengalahkan orang tua kita, keluarga kita, itu bagaimana? Yang nggak boleh. Maksudnya mencintai di sini itu adalah sesuai dengan batas koridor syariat. Makanya kalau mencintai berlebihan sampai menguntuskan, menganggap suci, menganggapkan gitu ya. Ya, memang dalam satu sisi ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah yang berbeda pada umumnya, atau yang terkenal dengan sebutan kekasih Allah atau wali Allah. Tapi dalam kaitan ini kecintaan kita bukan berarti kemudian sampai mengalahkan orang tua. Apapun yang terjadi tidak ada yang bisa mengalahkan orang tua, karena orang tua itu adalah merupakan kunci surga yang ada di depan kita itu. Jadi kalau ada keinginan orang tua kita yang berbeda dengan guru atau apa, orang tua harus didahulukan kan itu. Jangan sampai kemudian mencintai istri, mencintai yang lainnya mengalahkan pada orang tua kita. Orang tua tetap wajib kita dulukan. Nah, bukankah Rasulullah pernah ditanya sahabat siapa yang harus kita muliakan, kita dulukan kepentingannya? Ibumu, 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 itu kan gitu luar biasa. Baru kemudian bapakmu. Nah, ini artinya bahwa orang tua kecintaannya harus dinomorsatukan. Nah, cinta yang di dalam kaitan ini adalah cinta dalam arti pergaulan ya. Jadi jangan sampai di dalam bergaul di masyarakat itu ada orang yang punya akhlak dan perilaku yang jelek. Nah, orang-orang yang soleh itulah yang orang yang berperilaku yang baik, yang perlu memotivasi, yang bisa menginspirasi kita untuk melakukan banyak amal soleh dan kebajikan. Coba kalau kita kemudian komunitasnya adalah komunitas yang suka mabuk, suka narkoba, lama-lama akan ikut juga, ya. Siapa yang bisa menjamin keimanan kita akan tidak tergoda? Kemudian kalau kemudian kumpul kita itu tanpa batas bergaul dengan orang-orang cantik yang
bebas yang Bebas, tidak ya. itu kan Iya. naudzubillah, sehingga banyak anak-anak yang sampai sekarang sekolah ya. Kemarin itu ada yang mengerikan di Ponorogo, Iya. ada berita anak SD sudah hamil. Iya, Masya Allah. Bahkan satu SD itu ada 5 hamil di luar nikah. Iya. Ya naudzubillah, sehingga Pak Bupatina membuat program wajib hafal juz amma untuk SD itu. Untuk Sarga mengantisipasi. Bapak yang mengantisipasi itu ya. Masya Allah. Jadi ini suatu yang sangat memprihatinkan. Karena itu cinta bergaul dengan orang-orang soleh ini harus kita dorong anak-anak kita seneng ngaji ya. Walaupun tidak bisa ketemu langsung, minimal 1 jam untuk memanfaatkan waktu mungkin di tengah jalan sambil nyetel Victor seperti ini. Iya, Masya Allah. Ya, ini adalah dalam rangka bagian dari senang dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Ya minimal nggak pernah ketemu, minimal mendengar fatwanya kan gitu, Oke. nasihatnya. Nasihatnya. Yang baik kita ambil, yang jelek ya kita simpan. Nah, Iya. karena tidak semua, kadang-kadang kan ada orang yang mungkin salah kan gitu ya. Iya. Ya gitu loh Mas. Masya Allah. Artinya mencintai orang yang soleh ini harus dibiasakan dari kecil ya, Prof. Ya? Betul. Bukan ketika waktu kita tobat gitu, bukan ya? Iya, jadi kita harus memberikan keteladanan di dalam rumah tangga kita ya. Iya. Karena bapak ibu itu adalah merupakan madrasah yang pertama dan paling utama bagi anak, dan waktunya paling lama. Paling lama. Sehingga kita biasakan kalau kita misalnya nganggur, tidak ada kegiatan, kita silaturahim dengan ustadz kiai kan gitu ya, atau datang ke pengajian-pengajian yang seringkali diumumkan itu kan. Seringkali di Masjid Akbar kalau minggu itu kan Ada juga kajian. ada kajian gitu ya. Kita ajak ke sana anak-anak kita. Atau kalau tidak bisa ke sana mungkin sesekali ziarah ke Sunan Ampel ya. Sambil berjalan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus kita tanamkan mulai sejak dini ya gitu Masya Risa. Allah. Atau mungkin sejak kecil, seperti saya ini punya cucu, kalau pondal siat saya aja gitu Pas ya. ketika waktu acara itu ya. Iya. Jadi kalau sholat jamaah juga diajak, itu membiasakan ya ketemu orang-orang soleh. Orang di masjid kan mesti api kabeh. Iya. Kalau nggak di masjid kan tidak api. Iya. Gitu. Ya. Iya. Karena ini akan membentuk karakter di masa akan datang. Iya, Masya Allah. Gitu. Ya baik Duluran Vektor, kita lanjutkan kembali Duluran. Baik Prof, ini sudah ada masuk pertanyaan Iya. dari Duluran Vektor. Iya. Ada dari Ibu Siti ini Prof ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Derek Tanglet. Iya. Bagaimana kalau ada suami yang didahulukan orang tuanya dulu, lalu istrinya atau keluarganya? Misalkan kalau gajian dikasihkan orang tua dulu, terus istrinya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Nggih. Jadi itu anak soleh itu. Sebenarnya anak soleh. Sebagai seorang istri jangan tersinggung dan jangan terganggu. Karena bisa jadi orang tuanya tidak ada yang mencarikan nafkah ya toh? Iya. Sehingga anaknya harus berbagi dengan istri dan keluarganya. Keluarganya iya. Jadi saya sendiri dengan istri juga begitu. Oke. Ada, jadi sejak awal harus ada komitmen bersama ya, bahwa orang tua kita, seperti saya ini kan bapak sudah nggak ada ya. Walaupun adik-adik juga mengirim kepada orang tua, tapi kita harus ikut andil untuk mensupport dan mensuplai hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi saya bilang kepada istri saya bahwa setiap bulan saya kasihkan istri saya supaya disalamkan ke ibunya. Walaupun kadang-kadang saya juga ngasih ibu saya sendiri kan gitu. Masya Ya. Allah. Jadi ini harus difahami, harus dimengerti. Keberkahan rezeki itu bisa jadi dilewatkan karena kita memberikan nafkah kepada ibu kita. Ya, jadi kalau pertanyaan seperti itu anak soleh itu bagus. Yang paling penting harus dicukupi semuanya, ya. Ya, jadi rezeki itu kalau dapat
misalnya ya berbagilah. Berbagi Ya, kita nggak tahu kebutuhan orang ya. Iya. Jadi artinya bahwa sebagai seorang suami yang punya ibu atau orang tua atau bapak ya, punya istri, punya anak, maka yang penting istrinya juga tercukupi, ibunya juga terpenuhi kebutuhannya. Lah wong saya sendiri aja nggak cukup kan gitu ya, bisa jadi kan gitu. Kok mementingkan ibunya, bukan begitu. Jadi hidup ini banyak pun kalau kita tidak bersyukur ya gak cukup, dikit pun kalau merasa bersyukur kan cukup. Jadi nilai cukup dan tidak itu ada di dalam rasa bersyukur itu. Nah insya Allah nanti Allah akan memberikan keberkahan yang berlipat ganda, insya Allah. Karena Rasulullah sudah bersabda itu, siapa yang harus kita dulukan kepentingannya kan gitu ya. Nah makanya ada seorang sahabat namanya Alqamah, gara-gara lebih mementingkan keperluan dan kebutuhan istrinya sampai ibunya kan tersinggung. Nah oleh karena itulah kemudian sampai dia sebenarnya sahabat yang istiqomah, yang alim ya, yang rajin ibadah, tapi kemudian ketika meninggal tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai Rasulullah kemudian menyiapkan kayu bakar dengan para sahabat. Itu perintah Rasulullah. Karena ternyata orang tuanya tidak mau memaafkan. Nah ketika mau dilempar di bara api baru tidak tega dan memaafkan, dan saat itulah kemudian dia mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kesimpulannya seberapapun rezeki harus dibagi karena memang kenyataannya seperti itu sementara. Bukan berarti harus dipentingkan yang satu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing lah ya. Orang tua juga, walaupun orang tua itu nggak harus banyak, yang penting perhatian. Walaupun sedikit itu nggak kemudian bidang kurang, nggak akan pernah begitu. Walaupun dia kurang pun nggak akan berani meminta kepada anaknya. Nah oleh karena itulah ini adalah suami yang bagus ya. Ya, ibu harus ikhlas ridho, insya Allah hidupnya akan selalu diberkahi. Karena anak-anak kita akan membalas seperti kebaikan anak yang kita lakukan kepada orang tua kita. Allah, tidak bertentangan sepertinya ya, tidak sebenarnya. Ya. Karena banyak istri-istri juga. Nah, kecuali kalau istri rezeki dari suami itu harus izin suami, nggak boleh. Kecuali kalau istri bekerja sendiri, nggak ada kaitan suami, boleh memberikan orang tua sesuai dengan keinginannya pada orang tua. Tapi selama istri tidak bekerja dan uang dari suami, ketika mau memberikan orang tua harus seizin suami. Itu lebih jelas ini ya, Prof. Itu. Ya, Masya Allah. Karena memang ridho suami itu kalau sudah seorang istri melebihi orang tua, karena ketika orang tua sudah akad nikah itu kan menyerahkan kekuasaannya kepada suami. Ya gitu. Baik. Ya, terima kasih ya Ibu Siti ya. Luar biasa sekali pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan ya Prof ya. Dari telepon ya. Ada Bu Dia Rungkut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazil. Ya. Jazil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih Bu. Terus pundi? Mudah-mudahan kita semua didengar oleh Allah. Amin. Amin. Ini Ustaz yang disampaikan Ustaz tadi tentang mencintai. Saya terus terang orang tua saya tidak ada teman, tidak meninggal dunia. Yang saya lakukan karena belum bisa memberi pembalas kebaikan. Yang saya lakukan itu setiap hari itu saya bacakan doa aja. Kadang-kadang saya beri namanya sedekah gitu. Itu tentang orang tua. Saya utamakan memang. Dan ini dengan adanya sholawat ini loh, ulang tahun hari lahir Nabi Muhammad SAW. Yang saya lakukan itu setiap
saat, setiap detik, setiap apa yang saya lakukan itu sholawat Nabi. Pertanyaannya gimana? Yaitu apakah mencintai tadi tentang mencintai, pertama orang tua, yang kedua cinta kepada Nabi itu saya itu bagaimana, apakah saya ini membaca sholawat itu aja sudah cukup, itu maksud saya. Terus yang ketiga, anak itu saya tuh ngomong cucu sudah masih TK kecil, tapi dia rajin ngaji, rajin sholat setiap hari. Terus apa selanjutnya supaya anak ini betul-betul nanti jadi anak yang soleh? Apakah yang masih umur di bawah balita itu sudah dikatakan soleh? Ini juga kalau tentang agama itu dia perhatian penuh gitu. Bagaimana biar bisa jadi soleh begitu ya untuk anaknya ya? Masih itu sudah rajin agamanya gitu. Sampun nggih. 3 pertanyaan nggih. Ya, betul. Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi mencintai orang tua, atau mungkin juga ada suami yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Satu, dengan cara berdoa itu sudah betul. Dua, dia melakukan sedekah yang diniatkan untuk almarhumah kepada orang tuanya. Ya. Jadi ini subhanallah luar biasa. Ini adalah bentuk dari birrul walidain, anak kepada orang tua. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ketika kita sudah mati semua amal kita terputus, tinggal 3 hal, sedekah jariyah atau amal jariyah. Jadi yang karena orang tua dulu mungkin amalnya kurang, sehingga kita berinfak sedekah diniatkan untuk orang tua, maka pahalanya akan terus mengalir ke sana. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh ini. Jadi doa anak yang soleh kepada suami, kepada orang tua, itu subhanallah luar biasa, yang bisa akan mengangkat derajat orang tua. Atau mungkin kalau ibu dia punya uang lebih dan orang tua belum pernah haji atau umroh, dibadalkan haji atau umroh ya. Itu subhanallah juga luar biasa, sehingga di sisi Allah nanti akan tercatat sebagai haji yang mabrur, kan gitu. Masya Allah. Ya. Kemudian cinta Rasulullah. Secara garis besar Rasulullah bersabda begini, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia termasuk orang mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, nanti kelak di akhirat akan bersama aku dalam surganya Allah. Nah, menghidupkan sunnah, ketika kita suka pengajian seperti ini adalah bagian menghidupkan sunnah. Ketika kita senang sedekah, ketika senang sholat tahajud, itu adalah bagian menghidupkan sunnah. Ketika kita kemudian senang dengan cucu, mengantarkan Rasulullah dengan senang dengan cucu, itu adalah bagian dari menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian kita mendidik cucu, ngaji, mengantarkan ke sana kemari, itu juga bagian dari menghidupkan sunnah Rasulullah. Kemudian membaca sholawat itu tentu diantaranya sebagai bukti ekspresi rasa cinta pada Rasulullah. Man ahabba syai'an fa'athura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu mesti akan banyak disebutnya. Nah, kalau kita mencintai Rasulullah kan mesti ya dengan jalan mengajar sholawat itu. Kalau kita mencintai panjenengan ibu dia misalnya senang dengan Ustadz Ali Aziz, Syekh Hambali, saya sebagai narasumber di El Victor, kan senang dicerita-cerita wong, itu kan bagian dari cinta. Nah, cinta pada Rasulullah ya dengan baca sholawat di antaranya, kan gitu. Ya, itu artinya dengan memperbanyak amal soleh yang diperintahkan oleh Rasulullah, termasuk misalnya Rasulullah senang puasa Senin Kemis, ya kita mengikuti Rasulullah, itu bagian dari ekspresi cinta kepada Rasulullah. Masya Allah, menghidupkan sunnahnya begitu ya, betul. Ya. Jadi
anak kecil itu sudah dianggap soleh saat kecil, dan mudah-mudahan kelak sampai dewasa, sampai akhir hayatnya Istiqomah kan gitu ya. Nah, di antara doa yang harus kita baca, bisa banyak kan doa untuk anak-anak soleh ya, seperti yang dalam istighosahnya ya hambal itu Rabbi habli minas sholihin. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika belum punya anak, dan akhirnya Allah menuruti, mengabulkan doanya, Allah memberikan Nabi Ismail, Nabi Ishak gitu kan. Itu Rabbi habli minas sholihin. Atau Rabbana atmim lana nurana fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an untuk supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu ya. Gitu Mas Isa. Baik. Satu pertanyaan lagi ya Prof ya. Ya, kita terima dari telepon ya Prof ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggak beda. Mau tanya, saya itu kemarin puasa dari Senin sampai Selasa. Niat saya itu ingin apa doa dan hati saya dan ingin dekat dengan Allah, itu dengan puasa itu doa saya ingin dikabulkan Allah. Itu beri Ustaz dengan seperti itu. Terus saya berdoa sampai Senin Selasa, Rabu Ustaz Kamis hari ini tuh tadi mau puasa saya. Itu saya ragu apakah niatnya beda. Itu aja. Iya. Jadi puasa yang diharamkan itu kan hanya ada dua, yaitu hari raya dan hari tasyrik. Puasa yang haram tidak boleh dilakukan itu hanya pada hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, tanggal 10-nya Dzulhijjah itu kan hari raya. Jadi itu aja. Artinya ada puasa sunnah yang sudah ditentukan waktunya, muqayyad, yaitu Senin Kemis, Arafah, Muharram dan sebagainya itu. Itu namanya puasa sunnah yang sudah muqayyad, muwaqqat, yang ditentukan waktu. Ada yang bersifat mutlak. Mutlak ini yang bersifat umum, kapanpun dan di hari apapun selain hari tasyrik dan yang diharamkan tadi, kita disunahkan puasa, niatnya lillahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Itu sama dengan sholat sudah muwaqqat yang sudah ditentukan waktunya, salat ba'diyah, qabliyah, sholat duha, sholat tahajud. Ada sholat yang disebut sholat sunat mutlak, seperti yang dilakukan oleh Bilal. Kapanpun dan dimanapun ketika punya wudhu, sholat sunat, usolli sunatan lillahi ta'ala, itu boleh, kecuali waktu takhrim yang diharapkan. Kapan itu? Habis subuh sampai matahari terbit, habis asar sampai matahari terbenam, artinya manjing maghrib. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau kita punya wudhu, sholat berapapun rakaat, bahkan ribuan, itu boleh. Sehingga puasa pun juga begitu. Begitu juga ya. Puasa kapanpun niatnya lillahi ta'ala, supaya doa-doa kita dikabulkan Allah. Itu boleh. Seperti yang dilakukan ibu ini, namanya sholat puasa mutlak. Jadi nawaitu shoma ghadin lillahi ta'ala. Kalau hari Senin Kamis kan langsung disebut harinya. Ya, kalau ini hari apapun, yang penting saya niat puasa lillahi ta'ala. Dan umumnya para sufi, para wali-walinya Allah, seperti Robi Adawiyah, itu menghabiskan siangnya berpuasa, malamnya untuk hampir tidak pernah tidur. Ya, seperti ulama-ulama besar seperti itu, seperti ini. Jadi dalam rangka untuk membersihkan hati agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sehingga semua hajatnya dikabulkan Allah. Jadi boleh ibu, boleh, nggak ada masalah. Ya. Niatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah agar hajatnya dikabulkan Allah, itu boleh. Masya Allah. Ya. Itu namanya puasa mutlak. Gitu ya. Baik. Ya, baik Prof, sesuai dengan jamnya. Ya. Jadi Mas Izak ya, saya akan undur diri karena melaksanakan tugas, ada ujian proposal tesis mahasiswa jam 8,
sehingga perjalanannya diperkirakan 10 menit. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Amin. Kita Ya. semua, keluarga kita, orang-orang kita cintai, diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan batin dari Allah. Orang tua kita yang masih hidup diberikan panjang umur yang barokah, Amin, ya istiqomah, Allah. sehat lahir batin. Yang sudah mendahului kita, mbah-mbah kita, guru-guru kita, semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana Rabbana azim lana nurana fil lana innaka ala kulli syai'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.